Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang struktur dan fungsi DNA. Dengan nama kelompok yaitu ada Rizka Nurawalina, yang kedua ada Hana Nurafiah, dan yang ketiga ada Lili Sahnaika. Yang pertama yaitu ada sejarah DNA. Sejarah DNA pertama kali ditemukan oleh Friedrich Schmidt pada tahun 1869 dari sel spermatozoa dan sel eritrosit burung. Selanjutnya dinamakan sebagai nuklein. Penemuan lain dilakukan oleh Fischer pada tahun 1880, yaitu tentang adanya zat pirimidin yang berupa sitosin dan timin, dan dua purin, adenin dan guanin. DNA merupakan makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang, tersusun rangkap membentuk DNA helix ganda dan berpiling ke kanan yang memiliki informasi penting untuk faktor-faktor seperti pertumbuhan, divisi, dan fungsi sel. Keberadaan DNA tersebut sebagian besar di dalam nukleus atau inti sel, tetapi ada juga yang terdapat pada mitokondria. Setiap nukleotida terdiri atas 3 gugus molekul, yaitu yang pertama ada gula 5 karbon deoksiribosa, yaitu gula pentosa yang kehilangan satu atom oksigen, dan yang kedua basa nitrogen yang terikat pada atom C nomor 1 dari gula, dan yang terakhir ada gugus fosfat yang terikat pada atom C nomor 5 dari gula. Selanjutnya yaitu ada 2 struktur dari DNA, yaitu ada nukleosida. Nukleosida terdiri dari basa dan purin atau pirimidin yang berikatan dengan gula N9 dalam purin atau N1 dalam pirimidin dan terikat pada C1 deoksiribosa. Dan yang kedua ada nukleotida. Nukleotida merupakan sebuah ester fosfat dari suatu nukleosida. Tempat esterifikasi nukleotida adalah gugus hidroksi C5 pada gula. Senyawa seperti ini disebut nukleosida 5-fosfat atau 5 nukleotida. Fungsi DNA. Fungsi DNA yang pertama yaitu pembawa informasi genetik. DNA sebagai bentuk kimiawi gen merupakan pembawa informasi genetik makhluk hidup. Yang kedua, berperan dalam duplikasi diri dalam pewarisan sifat. Oleh karena DNA mengandung semua informasi sifat makhluk hidup, ia juga harus memiliki informasi bagi perbanyakan diri atau replikasi. Yang ketiga, ada ekspresi informasi genetik. Gen-gen membawa informasi untuk membentuk protein tertentu. Proses ini terjadi melalui mekanisme sintesis protein. Proses pembentukan protein ini terjadi melalui proses transkripsi DNA menjadi RNA dan translasi RNA membentuk rantai poplipeptida. Ada kromosom. Kromosom ditemukan oleh Waldeyer pada tahun 1888. Arti kromosom yaitu dari kroma yang berarti warna dan soma yang berarti badan. Jadi kromosom adalah benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang atau bengkok dan terdiri dari zat yang mudah mengikat zat warna di dalam nukleus. Kromosom juga berfungsi membawa sifat individu dan membawa informasi genetik, karena di dalam kromosom terdapat gen. Fungsi dari gen sendiri adalah untuk mengatur pertumbuhan atau perkembangan dan metabolisme individu, dan yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan tempat gen dalam kromosom yang homolog, kromosom berada dalam pasangan, disebut lokus. Secara kimia, gen dibangun oleh DNA. Bagian-bagian dari kromosom yaitu yang pertama ada kromomer.
adalah struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi materi kromatin. Yang kedua ada sentromer, adalah daerah lekukan konstruksi di sekitar daerah pertengahan kromosom, di mana juga dijumpai kinetokor. Yang ketiga, kinetokor adalah daerah tempat perlekatan benang-benang spindel dan tempat melekatnya lengan kromosom. Dan yang keempat ada telomer, adalah daerah berujung kromosom, fungsinya menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA tidak terurai. Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung dengan kromatik. Nah, bisa dilihat pada gambar 3.1 bagian-bagian kromosom. Selanjutnya akan dibacakan pemateri selanjutnya. Bentuk-bentuk kromosom. Yang pertama, ada bentuk metasentrik, yaitu jika letak sentromer berada di tengah sehingga panjang masing-masing lengan sama. Yang kedua, ada bentuk submetasentrik, yaitu jika letak sentromer agak jauh dari ujung kromosom dan biasanya membentuk huruf L atau J. Yang ketiga, ada bentuk akrosentrik, yaitu letak sentromer mendekati ujung. Dan yang terakhir, ada bentuk telosentrik, yaitu jika letak sentromer berada di ujung. Struktur heliks ganda. Pada tahun 1953, Francis Crick dan James Watson menemukan model molekul DNA sebagai suatu struktur heliks beruntai ganda, atau yang lebih dikenal dengan heliks ganda Watson-Crick. DNA berbentuk heliks ganda atau double helix dan merupakan polimer nukleotida. Aspek yang paling penting pada DNA heliks ganda adalah pasangan basa yang spesifik. Watson dan Crick menyimpulkan bahwa adenin harus berpasangan dengan timin dan guanin dengan sitosin karena faktor-faktor sterik ikatan hidrogen. Berikut merupakan ciri-ciri DNA heliks ganda. Yang pertama, kedua rantai heliks polinukleotida melingkar mengelilingi satu sumbu. Kedua rantai memiliki arah yang berlawanan. Ciri yang kedua, basa purin dan pirimidin terdapat di bagian dalam heliks, sedangkan unit-unit fosfat dan deoksiribosa terdapat di bagian luar. Bidang-bidang basa tegak lurus terhadap sumbu heliks. Bidang-bidang gula hampir tegak lurus terhadap bidang basa. Ciri yang ketiga yaitu diameter heliks adalah 20A. Jarak antara basa bersebelahan ialah 3,4 A. Pada poros heliks dengan sudut rotasi sebesar 36 derajat. Dengan demikian, putaran heliks berulang setelah 10 residu pada setiap rantai, yaitu pada interval 3,4 A. Ciri yang keempat, kedua rantai saling berhubungan melalui ikatan hidrogen antara pasangan-pasangan basa. Adenin selalu berpasangan dengan timin. Guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Ciri yang terakhir yaitu urutan basa sepanjang rantai polinukleotida tidak dipatasi dengan cara apapun. Urutan yang tepat basa-basa itu mengandung informasi genetik. Berikut merupakan gambar model molekul DNA heliks ganda yang memperlihatkan 3 pasang basa. Interaksi DNA dan protein. Di tahun 1958, Arthur Corbin dan rekan-rekannya mengisolasi suatu enzim E. coli yang mengkatalisis sintesis DNA. DNA polimerase 1 merupakan rantai polipeptida tunggal 103Kd yang mengkatalisis penambahan unit-unit deoksiribonukleotida selangkah demi selangkah menjadi sebuah rantai DNA. DNA polimerase 1 memerlukan komponen-komponen berikut untuk mensintesis sebuah rantai DNA. Yang pertama, harus ada keempat prekursor yang telah diaktifkan deoksiribonukleosida 5-trifosfat di ATP, DGTP, DTTP, dan DCTP. Ion Fg2+ juga diperlukan. Yang kedua, DNA polimerase 1 menambahkan deoksiribonukleosida ke ujung 3-hidroksil pada rantai DNA yang sudah ada. Dengan kata lain, diperlukan suatu rantai pemula dengan sebuah gugus 3OH bebas. Yang ketiga, sebuah cetakan DNA adalah esensial. Cetakan dapat berupa untai DNA tunggal atau ganda.
DNA untai ganda merupakan cetakan yang efektif hanya bila tulang punggung gula fosfat diputus pada satu atau dua tempat. Reaksi pemanjangan. Reaksi perpanjangan rantai yang dikatalisis oleh DNA polimerase merupakan suatu serangan nukleofilik ujung 3OH pada untai pemula atau primer terhadap atom fosfor paling dalam dari deoksiribonukleosida trifosfat. Sebuah jembatan fosfodiester terbentuk secara bersamaan trifosfat dilepaskan. Selanjutnya, hidrolisis pirofosfat oleh pirofosfatase anorganik, yaitu enzim yang tersebar luas mendorong terlaksananya polimerase. Perpanjangan rantai DNA berlangsung arah seperti pada gambar 3.7. DNA polimerase mengkatalisis pembentukan ikatan fosfodiester hanya bila basa pada nukleotida yang masuk merupakan komplementer terhadap basa pada untai cetakan. Jadi, DNA polimerase merupakan enzim yang diarahkan oleh cetakan atau template directed enzim. Enzim tersebut mendapat petunjuk dari cetakan dan mensintesis suatu produk dengan urutan basa yang komplementer terhadap urutan basa pada cetakan. Memang, DNA polimerase 1 merupakan enzim yang diarahkan oleh cetakan pertama yang ditemukan. Sifat mencolok lainnya DNA polimerase 1 adalah bahwa enzim tersebut memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam DNA dengan cara mengeluarkan nukleotida yang salah. Sifat-sifat DNA polimerase 1 ini turut menyebabkan ketepatan replikasi DNA tinggi sekali. Kesalahan rata-ratanya kurang dari 10-8 per pasangan basa. Metode penentuan struktur DNA. Metode penentuan struktur DNA dapat dilakukan dengan menggunakan kristalografi sinar X. Ada juga metode reaksi rantai polimerase atau PCR, polymerase chain reaction, merupakan metode untuk memperbanyak urutan-urutan DNA yang spesifik. PCR merupakan teknik yang sangat ampuh dalam diagnosis kedokteran, forensik, dan evolusi molekuler. Dengan penggunaan PCR, pembuatan klona dan penentuan urutan DNA menjadi jauh lebih sederhana. Selain itu, teknik inovatif ini telah sangat memperluas ruang lingkup dan meningkatkan teknologi rekomendasi DNA. PCR dapat memberikan informasi diagnostik yang berguna bagi kedokteran. Bakteri dan virus dapat dideteksi dengan menggunakan pemula spesifik. Keuntungan metode PCR. Yang pertama, metode untuk memperbanyak urutan-urutan DNA yang spesifik. Kedua, teknik yang sangat ampuh dalam diagnosis kedokteran, forensik, dan evolusi molekuler. Ketiga, mutasi gen-gen pengendali pertumbuhan tertentu seperti gen RAS dapat diidentifikasi dengan PCR. Yang keempat, rekonstruksi DNA dari sampel-sampel purba. Contoh penggunaan PCR di kehidupan. PCR dapat mengungkapkan adanya virus imunodefisiensi manusia 1 atau HIV-1 pada individu yang tidak menunjukkan respon imun terhadap patogen ini, sehingga tidak terdeteksi pada uji antibodi. Menemukan kuman Mycobacterium tuberculosis pada spesimen jaringan memerlukan waktu dan sulit. Namun dengan PCR, 10 kuman tuberkulosis di antara 1 juta sel manusia dapat diketahui dengan mudah. Organ-organ yang ditransplantasi ditolak jika jenis HLA atau jenis antigen leukosit manusia. Donor dan resipien tidak cocok. Analisis noda darah dan sampel semen dengan PCR sangat membantu pada kasus pemerkosaan dan penganiayaan. Di tempat kejadian sering ditemukan rambut. Akar selembar rambut mengandung cukup DNA untuk penentuan dengan menggunakan PCR. Baru-baru ini, bagian-bagian dari beberapa gen yang berasal dari mumi Mesir berumur 2400 tahun serta peninggalan-peninggalan arkeologis berumur
7.500 tahun telah dapat dibaca dengan PCR. Penggunaan teknologi DNA dalam ilmu forensik. Ilmu forensik melibatkan penggunaan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan bukti terkait dengan masalah hukum. Sel-sel dari semua organisme mengandung asam deoksiribonukleat atau DNA, dan DNA dari salah satu organisme adalah unik. Ilmuwan forensik telah belajar untuk mengumpulkan dan menganalisis DNA untuk membantu menentukan organisme, manusia serta jenis lain yang hadir di tempat kejadian, kejahatan, atau bencana. DNA dapat digunakan untuk mencapai sejumlah tujuan khusus dalam penyelidikan forensik. Manfaat penggunaan teknologi DNA dalam ilmu forensik. Yang pertama, mengidentifikasi orang individu. Karena urutan DNA setiap orang adalah unik, dapat dicocokkan padanya seperti sidik jari. Menurut Oak Ridge National Laboratory pemerintahan Amerika Serikat, ilmuwan forensik menggunakan bukti DNA untuk mengidentifikasi orang dalam kasus pidana dan paternitas. Bukti DNA tidak selalu mengidentifikasi tersangka atau pria sebagai ayah dari seorang anak. Kadang-kadang bukti forensik exonerates tersangka atau menentukan bahwa manusia bukanlah ayah dari seorang anak. Bukti DNA juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi korban bencana seperti bencana alam atau serangan teroris. Yang kedua, mengidentifikasi spesies hewan. Ada hukum yang mengatur konservasi dan perburuan spesies yang terancam punah. Jika seorang diduga secara ilegal menangkap dan mengangkut spesies yang terancam punah, ilmuwan forensik dapat menggunakan analisis DNA untuk mengkonfirmasi atau menyingkirkan apakah spesimen hewan tersebut sebenarnya milik spesies yang dilindungi. Sehelai rambut sedikit atau bahkan sel-sel kulit dari hewan tersebut akan cukup untuk menghasilkan hasil tes yang akurat, sehingga transporter hewan yang dicurigai atau pemburu tidak perlu ditangkap dengan binatang yang sebenarnya. Yang ketiga, aplikasi lainnya. Bukti DNA dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis bakteri atau parasit yang mungkin telah menyebabkan kematian seseorang. Informasi ini dapat berguna dalam kasus-kasus kelalaian medis atau orang tua. Asal-usul bahan habis pakai mahal seperti minuman keras dan caviar dapat diverifikasi menggunakan analisis DNA. Terakhir, sampel DNA dapat membantu para profesional medis menentukan atau menemukan donor organ cocok untuk orang-orang yang membutuhkan transplantasi organ untuk bertahan hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.